Selamat sore Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Betania dengan NIM 4, saya sendiri Christopher dengan NIM 13, teman tak teman saya Leoni Tamara dengan NIM 19 dan juga teman saya juga Ferry Panjaitan dengan NIM 27. Baiklah Pak, di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Eh, jadi judul dari proyek kelompok kami ini adalah konkurrensi kontrol, yang dimana untuk bagian latar belakangnya saya akan membacakannya. Eh, di era digital, kebutuhan akan pengolahan data yang cepat, aman, dan akurat menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan sistem basis data. Dalam pengelolaan basis data, terutama yang melibatkan banyak pengguna atau transaksi secara simultan, masalah seperti konflik, deadlock, dan inkonsistensi data sering muncul. Nah, oleh karena itu, kontrol konkurensi menjadi elemen kunci untuk memastikan eksekusi transaksi yang aman, serializable, dan bebas dari konflik atau masalah. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai metode dan protokol kontrol konkurensi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai log-based protocol, yang dimana log-based protocol itu merupakan mekanisme untuk mengendalikan akses bersamaan terhadap suatu data, yang dimana data dapat dikunci dalam dua mode. Yang pertama itu ada mode eksklusif atau X-log, yang berarti mengizinkan data untuk dibaca dan ditulis. Dan yang kedua itu ada mode berbagi atau S-log, dia itu hanya mengizinkan data untuk dibaca. Selanjutnya ada contoh agar kita lebih mudah memahaminya. Di sini kami memberikan sebuah gambar mengenai contoh dari log compatibility matrix. Ya, di sini saya akan menjelaskannya agar lebih jelas. Kita bisa melihat gambar. Di sini matriks kompatibilitas itu kunci menentukan aturan antara si kunci, si S atau shared, dan si eksklusif atau X dengan penguncian data. Yang pertama di mana dengan aturan kunci share atau S itu dapat dimiliki oleh beberapa transaksi secara bersamaan karena dia itu hanya mengizinkan pembacaan data. Yang kedua itu ada kunci eksklusif atau dengan simbol X, yang dimana di sini si eksklusif itu tidak dapat dimiliki bersama dengan kunci lain baik S maupun X, yang artinya mengizinkan pembacaan dan penulisan data. Jadi selain itu, transaksi hanya akan diberikan kunci jika permintaan kunci kompatibel itu dengan kunci yang sudah dipegang oleh transaksi lain. Jadi dari sini kita dapat memastikan bahwa penguncian menjaga integritas dan konsistensi data itu selama transaksi itu bersamaan. Nah, kemudian untuk deadlock. Kita tahu sendiri deadlock itu adalah kondisi yang mungkin terjadi pada sebagian besar protokol penguncian dan dianggap sebagai konsekuensi yang sulit dihindari dalam pengelolaan transaksi. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan starvation atau kelaparan, juga dapat terjadi jika pengelolaan kontrol konkurensi dirancang dengan buruk. Untuk kita bisa lebih cepat memahami tentang konsep si deadlock ini, kami di sini memberikan sebuah gambar. Di sini saya akan menjelaskan gambar tersebut, yang dimana gambar ini memberitahukan kita mengenai situasi deadlock karena adanya keadaan saling tunggu antara dua transaksi, yang itu bisa kita lihat pada transaksi T3 dan T4, sehingga tidak ada transaksi yang dapat melanjutkan prosesnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui gambar, yaitu pada transaksi T3 itu dia itu akan mengunci log X item B untuk membaca dan menulis data. Kemudian si T3 akan membutuhkan log XA untuk melanjutkan. Kita setelah itu kita bisa melihat pada si T4 atau transaksi 4, dia itu mengunci log S item A untuk membaca data, dan kemudian si T4 itu akan membutuhkan log S si B untuk melanjutkan. Jadi di sini kita bisa melihat ada sebuah problem atau masalah, yang dimana si T3 itu tidak bisa mendapatkan log XA karena di item si A itu sedang dikunci oleh T4 dengan log X yang tadi itu. Kemudian di sini untuk si T4, dia itu tidak bisa mendapatkan log S atau B karena di sini kita bisa lihat sendiri bahwa si item B itu sedang dikunci oleh T3 dengan tanda log X. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa situasi deadlock pada gambar ini itu menciptakan lingkaran atau circle yang saling tunggu menunggu, di mana T3 menunggu T4 melepaskan kunci dan T4 itu menunggu T3 dan lalu melepaskan kunci. Nah, akibatnya tidak akan ada transaksi yang bisa maju dan sehingga permasalahan tersebut disebut sebagai deadlock. Jadi untuk solusinya
atau untuk menangani gambar deadlock tersebut, salah satu transaksinya adalah si T3 atau T4 itu harus dibatalkan atau di rollback dan semua kuncinya dilepaskan agar transaksi lainnya itu dapat dilanjutkan. Kemudian eh, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai the 2PL protokol atau sering disebut dengan the two phase locking protocol. Yang dimana eh, protokol two-phase locking ini tidak menjamin kebebasan dari si deadlock dan memerlukan ekstensi itu seperti yang pertama itu ada strict two-phase yang dimana dia itu akan menahan semua kunci eksklusif hingga transaksi selesai atau commit abort yang dimana akan memastikan recoverability dan mencegah cash sending rollback. Yang kedua itu ada rigorous two-phase yang dimana dia itu akan menahan semua kunci sehingga dia itu akan di-commit dan abort dan akan memungkinkan serialisasi berdasarkan urutan si commit. Kemudian meskipun si PL itu bukan syarat wajib untuk si serializability itu, protokol ini diperlukan untuk menjamin konflik atau masalah serializability dalam kondisi tanpa informasi tambahan. Jadi protokol ini akan memastikan bahwa jadwal yang dihasilkan itu sesuai dengan aturan si serializability-nya itu. Kemudian untuk yang log conversion. Jadi di log conversion ini protokol two-phase locking dengan konversi memiliki dua fase. Yang pertama itu ada growing phase yang dimana dia itu akan dapat memperoleh kunci cert atau si S-lock yang tadi itu atau eksklusif atau X-lock dan dapat mengupgrade atau memperbaharui kunci dari si S-lock ke X-lock. Jadi yang kedua ada shrinking phase yang dimana shrinking phase itu merupakan keadaan dimana dia itu akan dapat melepaskan si S-lock atau X-lock dan dia itu akan dapat mendowngrade kunci dari X-lock ke S-lock. Jadi perbedaan antara kedua konversi kunci ini adalah bahwa di growing phase itu dia itu akan mengupgrade dan pada yang si shrinking phase itu dia akan mendowngrade. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang automatic equation of lock. Nah, yang dimana artinya adalah sebuah transaksi TI yang mengeluarkan instruksi baca tulis standar tanpa memanggil kunci secara eksplisit. Untuk operasi read-nya atau diproses sebagai berikut. Jika TI sudah memiliki kunci pada D, maka dia maka kita akan melakukan operasi read. Jika TI belum memiliki kunci pada D, maka kita perlu tunggu hingga tidak ada transaksi lain yang memiliki log X pada D. Nah, setelah itu kita berikan log X kepada TI pada D. Lalu kita akan melakukan operasi read-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada operasi write D atau proses yang dilakukan. Nah, di sini bisa kita lihat jika transaksi TI sudah memiliki log X pada data D, maka transaksi dapat langsung melakukan operasi write D-nya. Tetapi jika TI belum memiliki log X pada data D, maka langkah-langkah berikut dilakukan. Yaitu pertama, kita menunggu. Transaksi akan menunggu sampai tidak ada transaksi lain yang memiliki kunci pada data si D. Lalu setelah kita menunggu, ada dua kemungkinan. Untuk kemungkinan pertama itu, jika TI memiliki log S atau kunci berbagi pada D, maka kunci pada D akan di-upgrade menjadi log X. Tetapi jika TI tidak memiliki kunci apapun pada D, maka sistem akan memberikan kunci log X kepada TI. Nah, setelah memiliki log X, operasi D akan dilakukan. Lalu, semua kunci yang dimiliki transaksi akan dilepaskan setelah transaksi selesai, baik melalui commit ataupun abort. Di sini ada implementation of looking, yang dimana manajer log dapat diimplementasikan sebagai proses terpisah. Lalu untuk transaksi dapat mengirim permintaan lock dan unlock dalam bentuk pesan. Lalu di mana manajer lock membalas permintaan lock dengan mengirimkan pesan pemberian lock atau pesan yang meminta transaksi untuk rollback jika terjadi deadlock. Lalu transaksi yang meminta akan menunggu hingga permintaannya dijawab. Setelah itu manajer lock memelihara struktur data di memori yang disebut table lock untuk mencatat lock yang telah diberikan dan permintaan yang masih menunggu. Nah, untuk penjelasan dari gambarnya ini kita bisa lihat, nah persegi panjang gelap menunjukkan
kunci yang telah diberikan, sedangkan persegi panjang yang terang menunjukkan permintaan kunci yang sedang menunggu. Lalu untuk tabel kuncinya juga mencatat jenis kunci yang telah diberikan atau diminta. Untuk permintaan baru ditambahkan ke akhir antrian permintaan untuk item data dan akan diberikan jika kompatibelnya dengan semua kunci sebelumnya. Lalu, untuk permintaan pelepasan kunci atau unlock, akan menghapus permintaan tersebut dan permintaan berikutnya akan diperiksa apakah sekarang dapat diberikan. Lalu, jika transaksi dibatalkan, semua permintaan yang sedang menunggu atau telah diberikan untuk transaksi tersebut akan dihapus. Lalu, untuk manajer kuncinya dapat menyimpan daftar kunci yang dimiliki oleh setiap transaksi untuk mengimplementasikan proses ini secara efisien. Nah, di sini ada graph based protokol, yang dimana protokol berbasis graph adalah alternatif untuk two-phase looking atau kunci dua fase. Protokol ini menerapkan pengurutan parsial pada himpunan D, yaitu D1, D2 sampai DH, ataupun D1, D2 sampai DH, yang dimana dari itu semua adalah dari semua item datanya. Jika DI menuju DJ, maka DI akan menuju DJ juga. Nah, maka setiap transaksi yang mengakses baik di DI ataupun DJ harus mengakses terlebih dahulu sebelum mengaksesnya. DI harus mengakses terlebih dahulu sebelum mengakses DJP. Lalu hal ini menyeratkan bahwa himpunan DDD sekarang dapat dilihat sebagai graf asklik terarah atau direct click graph yang disebut sebagai database graph. Lalu, triprotokol adalah salah satu jenis protokol graph yang sederhana. Nah, triprotokol itu adalah hanya kunci eksklusif yang diizinkan. Lalu untuk kunci pertama oleh TI dapat dilakukan pada item data apapun. Setelah itu, sebuah data key hanya dapat dikunci oleh TI jika parent dari key saat ini sudah dikunci oleh TI. Lalu item data dapat dibuka kapan saja. Lalu item data yang sudah dikunci dan kemudian dibuka oleh TI tidak dapat dikunci kembali oleh TI di kemudian waktu. Baiklah, di sini untuk penjelasan dari Graph Based Protocol. Protokol PON atau triprotokol memastikan konflik serializability atau serialisasi tanpa konflik dan bebas dari deadlock atau kebuntuan. Lalu dalam protokol ini kita bisa lihat bahwa proses unlocking membuka kunci yang dapat dilakukan lebih awal dibandingkan protokol two-phase lockingnya. Lalu di mana prosesnya itu adalah waktu tunggu lebih singkat, sehingga meningkatkan konkurensi atau keserempakan. Protokol ini bebas deadlock sehingga tidak memerlukan rollback. Untuk kekurangannya, protokol ini tidak menjamin recoverability atau pemulihan atau kebebasan dari cascading abort atau abort berantai. Lalu, diperlukan pengenalan commit dependencies untuk memastikan recoverability-nya. Untuk transaksi mungkin perlu mengunci item data yang sebenarnya tidak digunakan. Hal ini meningkatkan beban penguncian atau looking overhead dan waktu tunggu tambahan. Bisa mengurangi tingkat konkurensinya juga. Lalu, jadwal yang dapat dilakukan dalam protokol pohon mungkin tidak dapat dilakukan dalam two-phase looking, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, untuk deadlocking handling ini, yang dimana adalah sistem dikatakan deadlock jika ada sekumpulan transaksi di mana setiap transaksi dalam kumpulan tersebut saling menunggu transaksi lain dalam kumpulan yang sama. Lalu, protokol pencegahan deadlock memastikan bahwa sistem tidak akan pernah masuk ke dalam keadaan deadlock. Beberapa strategi pencegahan deadlock adalah yang pertama, meminta setiap transaksi untuk mengunci semua item data yang dibutuhkannya sebelum memulai eksekusi atau pernyataan sebelumnya. Lalu berikutnya itu kita menerapkan pengurutan parsial terhadap semua item data dan juga mengharuskan transaksi untuk mengunci item data hanya dalam urutan yang ditentukan oleh pengurutan tersebut. Baiklah,
untuk slide ini yaitu more deadlock prevention strategies. Yang pertama itu ada skema what daya atau non primitif yang dimana transaksi yang lama dapat menunggu transaksi yang lebih mudah untuk melepaskan item datanya. Lalu untuk transaksi yang lebih mudah tidak pernah menunggu transaksi yang lebih tua ataupun transaksi yang lama. Nah, transaksi yang baru tersebut akan di rollback. Lalu sebuah transaksi dapat di rollback jika beberapa kali sebelumnya mendapatkan kunci. Lalu untuk penjelasan dari skema one wait atau primitif ini, transaksi yang lebih lama menggulingkan atau memaksa rollback. Transaksi yang lebih mudah. Atau alih-alih kita bisa bilang itu saling menunggu. Lalu untuk transaksi yang baru dapat menunggu transaksi yang lama. Nah, lalu jumlah rollback lebih sedikit dibandingkan dengan skema white die. Kedua skema tersebut yaitu yang pertama, transaksi yang di rollback akan dimulai ulang dengan time step aslinya. Lalu untuk yang kedua itu menjamin bahwa transaksi yang lebih tua atau transaksi yang sudah lama memiliki prioritas atas yang lebih baru sehingga menghindari starvation. Di sini juga ada untuk deadlock prevention count-nya, yang dimana skema berdasarkan waktu tunggu atau time out base skemanya. Lalu, sebuah transaksi hanya menunggu lock dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu tersebut habis, maka transaksi akan dibatalkan. Lalu, skema ini memastikan bahwa deadlock atau kondisi di mana dua transaksi saling menunggu satu sama lain dapat diselesaikan dengan time out jika terjadi. Lalu, di sini juga deadlock prevention ini mudah untuk diterapkan. Lalu, deadlock prevention count ini bisa bisa saja transaksi dibatalkan secara tidak perlu meskipun tidak ada deadlock. Lalu sulit juga untuk menentukan nilai yang tepat untuk interval waktu tunggunya. Bisa jadi waktunya cepat ataupun lama. Lalu untuk starvation-nya itu yaitu starvation juga bisa terjadi atau keadaan di mana transaksi tersebut meneruskan tidak mendapatkan akses ke resource. Nah, untuk slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, deadlock recovery. Deadlock adalah situasi di mana beberapa transaksi itu saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh transaksi lain, sehingga tidak ada transaksi yang dapat melanjutkan. Cara mengatasinya itu ada 4. Yang pertama itu deteksi deadlock, yaitu dengan menggunakan grafik wait for untuk menunggu siklus deadlock. Yang kedua itu rollback transaksi, yang mana ada 2, rollback total, yaitu membatalkan transaksi sepenuhnya. Yang kedua, rollback parsial, yaitu membatalkan sebagian transaksi untuk melepaskan kunci yang diperlukan. Setelah itu yang ketiga, pilih korban, yang dimana memilih transaksi dengan biaya rollback yang paling rendah. Yang keempat itu mencegah starvation, yaitu dimana memastikan transaksi tertua tidak selalu menjadi korban. Selanjutnya, multiple granularity, yaitu memungkinkan data memiliki ukuran beragam dan didefinisikan dalam hierarki granularitas, yang dimana granularitas kecil bersarang di dalam granularitas yang lebih besar. Grafik dari granularitas ganda dapat digambarkan seperti pohon, namun tidak boleh disamakan dengan protokol tree looking. Ketika sebuah transaksi mengunci sebuah node di pohon, transaksi tersebut secara otomatis akan mengunci semua node yang ada di bawahnya atau anak-anak node dengan mode yang sama. Jenis granularitas kunci itu ada 2. Yang pertama itu granularitas halus atau fine, yang mana ada konkurensi tinggi, biaya penguncian tinggi. Yang kedua itu granularitas kasar atau coarse, yang mana ada 2, yaitu konkurensi rendah dan biaya penguncian rendah. Selanjutnya ada contoh dari granularitas hierarki, yang dimana tingkat-tingkat granularitas itu dimulai dari tingkat paling kasar atau paling atas, yaitu yang pertama itu ada database, yaitu tingkat tertinggi mewakili seluruh database. Yang kedua ada area, subnet atau sebagian dari dalam database yang biasanya berisi data terkait. Yang ketiga ada file, yang mana sebuah file itu spesifik dalam area.
yang menyimpan data dalam format terstruktur. Yang keempat itu ada record, yang dimana unit terkecil mewakili entry data individual atau baris dalam sebuah file. Selanjutnya ada intention lock mode, yang dimana selain mode kunci S atau share dan X eksklusif, ada 3 mode kunci tambahan yang digunakan dalam granularitas ganda. Yang pertama itu intention share atau yes, mana menunjukkan penguncian eksklusif pada tingkat yang lebih rendah dari pohon, tetapi hanya pada kunci share. Ini memberitahu bahwa level lebih rendah terkunci dengan mode share. Yang kedua ada intention eksklusif atau EX, yang dimana menunjukkan penguncian eksplisit pada tingkat yang lebih rendah dengan kunci eksklusif atau share. Yang dimana ini memberitahu bahwa level lebih rendah dapat dikunci dengan kunci eksklusif atau share. Yang ketiga itu adalah share dan intention eksklusif atau SEX, yang dimana menunjukkan bahwa subtree yang di-root oleh node tersebut terkunci secara eksplisit dengan mode share. Sementara penguncian eksklusif juga dilakukan di tingkat yang lebih rendah dengan kunci eksklusif. Selanjutnya, berikut adalah matriks kompatibilitas untuk berbagai mode kunci yang digunakan dalam granularitas ganda. Ini mana pada gambar ini menunjukkan aturan kerjasama antara kunci-kunci, yaitu lock mode, yang dipakai untuk mengelola data dalam sistem basis data. Bagaimana kunci ini digunakan untuk memastikan data tetap aman ketika beberapa transaksi berjalan bersamaan. Jenis kunci ini yaitu ada 5, yang mana IS, intent share, yang dimana transaksi itu bisa dibilang aku cuma membaca sebagian data tapi nggak mengubahnya. Yang kedua, intent eksklusif, yaitu yang dimana transaksi bisa bilang aku mau mengubah sebagian data. Yang ketiga itu ada share, dimana transaksi bisa bilang aku cuma membaca data dan aku bisa berbagi dengan yang lain. Yang keempat itu ada SEX, yang dimana share intent eksklusif, yaitu gabungan antara baca share dan niat mengubah sebagian data CEX. Yang kelima itu ada X atau eksklusif, yang dimana transaksi itu bisa bilang aku mau menguasai data ini, cuma aku yang boleh membaca atau mengubahnya. Cara baca tabelnya ini yaitu di sini terdapat true, artinya itu 2 mode kunci boleh berjalan bersama-sama atau kompatibel. Yang kedua ada false, artinya itu 2 mode kunci tidak boleh berjalan bersamaan atau tidak kompatibel. Intinya itu tabel ini membantu sistem memutuskan kapan 2 transaksi itu bisa berjalan bersama tanpa gangguan atau kapan harus menunggu giliran. Tujuannya itu yaitu menjaga data tetap benar dan aman ketika banyak transaksi bekerja di waktu yang sama. Selanjutnya masuk ke multiple granular routing schema, di mana aturan transaksi TI untuk mengunci node key. Yang pertama itu ada menggunakan matriks kompatibilitas kunci, yang dimana memastikan mode kunci yang digunakan kompatibel dengan mode kunci lainnya. Yang kedua ada akar pohon dikunci duluan, yang dimana transaksi itu harus mengunci akar pohon terlebih dahulu, yang mana mode kunci ini bisa apa saja. Yang ketiga, syarat mengunci node key dalam S atau IS, yaitu parent dari si key harus dikunci oleh TI dalam mode IS, IX atau IS. Yang keempat, syarat mengunci node key dalam mode X, SIX atau IX, di mana si parent itu dari key harus dikunci oleh TI dalam mode IX atau SIX. Yang kelima itu transaksi harus 2 fase atau two-phase looping, di mana transaksi itu tidak boleh membuka kunci apapun sebelum selesai mengunci semua yang dibutuhkan, node yang dibutuhkan. Yang keenam ada aturan membuka kunci node key, yang mana node key itu hanya bisa dibuka jika semua child dari key sudah tidak dikunci oleh TI. Selanjutnya, insert atau delete operation dan prediction rate, yaitu aturan looking untuk operasi insert dan delete. Yang pertama itu ada operasi delete. Sebelum menghapus data, harus mendapat kunci eksklusif X. Tujuannya itu untuk mencegah data yang sedang dihapus, dibaca, atau diubah oleh transaksi lain. Yang kedua itu operasi insert, yaitu saat menambahkan data baru tuple, otomatis diberikan kunci eksklusif X. Tujuannya itu data baru tidak bisa diakses oleh transaksi lain sampai transaksi selesai atau di-commit. Yang kedua itu mencegah konflik antara membaca atau menulis dengan transaksi lain.
Selanjutnya, insert atau delete operation and predicate reads. Yang dimana di sini dijelaskan operasi insert atau delete itu, operasi delete dan predicate reads yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam jadwal transaksi jika tidak dikelola dengan benar. Yang pertama, transaksi TI dan T2 secara paralel mencari ID instruktur maksimum di tabel. Kemudian menambahkan instruksi baru dengan ID maksimum ID plus 1. Di sini terjadi masalah, yaitu kedua transaksi tersebut dapat menghasilkan instruktur baru dengan ID yang sama, yang tidak memungkinkan dalam jadwal yang serializable atau jadwal yang seolah-olah transaksi dieksekusi atau satu persatu. Yaitu contohnya itu TI membaca instruksi dengan departemen name, yaitu P6, lalu menambah instruktur baru dengan ID yang dihitung. Yang kedua, T2 itu melakukan hal yang sama, tetapi dengan departemen name. Departemen name itu com.sci. Yang ketiga, setelah T2 setelah selesai di commit, T1 juga menyelesaikan transaksinya tanpa menyadari bahwa ada transaksi lain yang telah mengubah data. Masalahnya itu tidak ada transaksi mekanisme yang memastikan bahwa ID maksimum yang dihitung oleh T1 dan T2 itu sudah mempertimbangkan perubahan yang dilakukan oleh transaksi lain. Hal ini menyebabkan anomali data di mana dua instruktur baru dapat memiliki ID yang sama yang melanggar aturan konsistensi. Solusinya itu yang kita gunakan mekanisme penguncian atau looking atau isolasi tingkat yang lebih tinggi seperti serializable isolation level, yang mana untuk mencegah transaksi saling menunggu. Atau kita menggunakan teknik seperti atau increment atau ID untuk ID agar selalu unik tanpa perlu perhitungan manual. Link baru. Iya, link baru aja lah. Selanjutnya, Selanjutnya, handling phantoms, di mana menangani phantoms dalam transaksi database, yaitu masalah konflik data, yaitu transaksi yang membaca data atau memindai relasi bisa mendapatkan informasi yang bertentangan dengan transaksi yang sedang menyisipkan, menghapus, atau memperoleh data. Solusinya itu dengan menambahkan item data untuk menunjukkan informasi tentang tuple yang ada dalam relasi. Jenis kuncinya ada dua, yaitu transaksi yang membaca atau memindai relasi menggunakan kunci bersama pada item data. Yang kedua, transaksi yang menyisipkan atau menghapus data menggunakan kunci eksklusif. Catatan, kunci pada item data tidak mengganggu kunci pada tuple yang spesifik. Kekurangannya itu, pendekatan ini dapat mengurangi jumlah transaksi yang bisa berjalan bersamaan, terutama untuk penyisipan atau penghapusan data. Selanjutnya, indeks looking untuk mencegah phantoms, yaitu setiap relasi harus memiliki indeks agar transaksi bisa mengakses data. Transaksi harus menemukannya melalui indeks yang ada pada relasi tersebut. Yaitu selanjutnya prosedur pencarian. Saat transaksi melakukan pencarian, transaksi tersebut harus mengunci semua leaf node index yang diakses dalam mode S atau share. Selanjutnya, leaf node yang tidak mengandung tuple yang sesuai, misalnya dalam pencarian rentang, tetap harus dikunci. Selanjutnya, penyisipan, pembaruan, atau penghapusan. Jika transaksi penyisipan memperbarui atau menghapus tuple, maka transaksi tersebut harus memperbarui semua indeks terkait. Selanjutnya, transaksi tersebut harus mengunci leaf node index yang terpengaruh dalam mode X atau eksklusif. Selanjutnya, protokol kunci dua fase, yang mana protokol ini harus diikuti agar fenomena phantom atau data yang tampaknya ada atau hilang tidak terjadi. Selanjutnya ada next key looking untuk mencegah phantoms, yaitu definisi next key looking, yaitu mencegah masalah phantom yang terjadi ketika data tidak ada sebelumnya tiba-tiba muncul karena operasi insert. Cara kerjanya itu mengunci semua nilai yang sesuai dengan kriteria pencarian indeks atau nilai atau rentang. Selanjutnya, mengunci nilai kunci berikutnya dalam indeks, yaitu termasuk untuk operasi insert atau delete. Selanjutnya, menggunakan mode loop, yaitu ada dua, share dan eksklusif, ini mana share itu untuk pencarian, eksklusif itu untuk insert, delete, dan update. Keuntungannya itu untuk memberikan tingkat konkurensi yang lebih tinggi dibandingkan mengunci seluruh node. Selanjutnya, memastikan deteksi konflik query dengan operasi insert, delete, dan update. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari si handling phantoms, yaitu contoh penerapannya itu dengan menggunakan B+3, di mana kondisi awalnya itu nilai pada node daun B+3 itu ada 3, 5, 8, 11, 14, dan 18, 24, 38, 55.
query itu X lebih kecil sama dengan 7 dan lebih kecil sama dengan 16. Di mana insert 15 itu mengunci nilai 11 dan 14 karena termasuk dalam rentang query. Selanjutnya mengunci kunci berikutnya ada 18 untuk memastikan bahwa tidak ada konflik dengan operasi lain. Dan selanjutnya insert 7 di mana mengunci nilai 5 karena mendekati 7 dan mengunci nilai berikutnya 8 untuk mencegah konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Oke, selanjutnya timestamp based concurrency control. Di sini timestamp based protokol yaitu setiap transaksi TI diberi timestamp yaitu TS dalam kurung TI yang unik dan mengikuti ukuran waktu. Baru dia menjamin eksekusi konkuren sesuai urutan timestamp sama dengan serialisasi, baru memanfaatkan logical counter atau kombinasi waktu yang nyata. Baru ada timestamp ordering protocol atau TSO, yaitu menyimpan dua nilai timestamp untuk data key, yang dimana W timestamp atau yaitu timestamp terbesar dari transaksi write key, baru R timestamp key, yaitu timestamp terbesar dari transaksi read key. Baru dia ada konflik operasi ditangani dengan rollback jika melanggar urutan timestamp. Aturan operasinya yang pertama read key, yaitu TS dalam kurung TI lebih kecil dari W timestamp atau ditolak atau di TI-nya di rollback. Baru TS dalam kurung TI, TI-nya itu adalah kode uniknya di mana W timestamp key dieksekusi atau diperbarui R timestamp key-nya atau read timestamp key-nya. Baru di sini ada write key, aturan keduanya TSTI lebih kecil R timestamp key atau ditolak atau di rollback. Baru jika dia TSTI lebih kecil W timestamp key, dia ditolak atau di rollback. Baru jika dieksekusi perbarui W timestamp key-nya. Baru di sini dapat kita lihat ada transaksi T25 dan T26, baru T27, T28. Di sini di dalam T25 ini dia membaca variabel B, kemudian dia membaca variabel A, lalu dia menampilkan hasil A tambah B atau di display di A tambah B. Baru di sini di transaksi 26 ini dia melakukan pembacaan pada variabel B, baru variabel B sama dengan B dikurang 50, baru dia menuliskan jumlah dari variabel B, baru dia membaca lagi variabel A, baru variabel A itu sama dengan A ditambah 50, baru menuliskan hasil variabel A, baru menjumlahkan hasil dari variabel A ditambah B. Baru transaksi T27 itu dia membaca dan menulis variabel key, baru di dalam T28 itu dia menulis variabel key. Baru di sini ada 5 transaksi di mana di dalam transaksi timestampnya itu timestamp 1, 2, 3, dan 4, 5 itu dia mengakses data dengan aturan TSO di mana semua R menuju TS dan R timestamp dan W timestamp awalnya 0. Baru operasinya melibatkan transaksi berikut. T1 membaca Y dan X, baru T2 membaca Y dan Z, tetapi Z itu gagal atau di abort, baru di rollback. Di sini dalam T3 dia membaca Y dan Z, baru menuliskan Y, Z, dan W, tetapi W-nya itu gagal dituliskan dan di rollback. Baru di tempat ini dia membaca W, di T5 dia membaca X dan Z, baru menuliskan nilai Y dan Z. Baru di sini correctness of timestamp ordering protocol. Di sini ada serialisasi yang dijamin oleh timestamp ordering protocol.
Yaitu protokol ini memastikan serialisasi karena semua busur dalam graf precedence mengikuti aturan. Yaitu aturannya transaksi dengan timestamp lebih kecil menuju transaksi dengan timestamp yang lebih besar. Baru karena aturan ini tidak akan ada siklus dari grab precedence yang berarti jadwal akan tetap serial. Baru dia dua bebas deadlock yaitu timestamp ordering protokol mencegah deadlock karena tidak ada transaksi yang perlu menunggu. Baru transaksi yang melanggar aturan langsung di rollback sehingga tidak ada konflik yang menyebabkan siklus yang ditunggu. Baru keterbatasan protokol di sini ada aturannya meskipun bebas deadlock jadwal yang dihasilkan mungkin satu tidak cascade free atau jika transaksi yang di rollback telah mempengaruhi transaksi lain efeknya dapat menyebar atau cascade. Baru tidak recoverable atau beberapa jadwal mungkin tidak dapat dipulihkan artinya jika terjadi kegagalan sulit memastikan semua transaksi berhasil atau dibatalkan dengan benar. Baru recoverability dan cascade freedom. Untuk mengatasi masalah pemulihan dan efek berantai atau cascade, berikut solusi yang digunakan. Solusi yang pertama yaitu atomic writes, yaitu semua penulisan dilakukan di akhir transaksi sebagai satu aksi atom. Baru jika transaksi gagal, diulang dengan timestamp baru. Solusi yang kedua yaitu limited locking, di mana transaksi hanya membaca data yang sudah di-commit untuk mencegah cascading abort atau kegagalan efek berantai. Baru solusi yang ketiga yaitu commit dependency, di mana transaksi hanya commit jika transaksi lain yang bergantung padanya setelah sudah selesai di commit. Baru di sini ada validation based protocol. Validation based protocol ini adalah protokol pengendalian konkurensi yang menggunakan waktu commit sebagai urutan serialisasi transaksi. Berikut penjelasan mengenai mekanisme dan cara kerja protokol ini. Di sini penggunaan waktu commit sebagai urutan serialisasi tujuannya adalah untuk menentukan urutan serialisasi transaksi berdasarkan waktu commit mereka. Baru pendekatan yang optimis yaitu protokol ini disebut juga sebagai optimistic concurrency control karena transaksi dieksekusi sepenuhnya dengan harapan bahwa tidak akan ada masalah selama tahap validasi. Baru tiga fase eksekusi dalam transaksi validation based protokol ini. Satu, fase pembacaan dan eksekusi yaitu melakukan write pada variabel lokal sementara tanpa mengaruhi data di database. Baru dia eksekusi yang kedua yaitu validasi, yaitu transaksi selesai melakukan pembacaan dan eksekusi, transaksi akan menjalani uji validasi untuk memastikan apakah perubahan yang dilakukan bisa diterapkan tanpa melanggar serializability. Baru fase ketiga yaitu penulisan, di mana di dalam transaksi ini sudah semua lolos uji validasi, perubahan yang dilakukan akan diterapkan ke database. Baru jika dia gagal validasi, transaksi akan dibatalkan atau rollback. Baru proses validasinya dilakukan di fase commit dan memastikan apakah urutan read dan write transaksi sesuai dengan urutan serialisasi yang benar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan timestamp dan set data yang dibaca atau ditulis, yaitu write dan read-nya yang tadi oleh transaksi. Baru transaksi hanya bisa melanjutkan ke fase penulisan jika validasinya berhasil. Baru setiap transaksi TI memiliki tiga timestampnya yaitu start TSTI yaitu waktu mulai transaksi, validation TSTI waktu saat transaksi memasuki fase validasi dan finish TSTI yaitu waktu saat transaksi selesai menulis perubahan ke dalam database. Keuntungan dari protokol ini adalah tingkat konkurensi lebih tinggi, yaitu memungkinkan konflik antar transaksi rendah. Protokol ini dapat memberikan tingkat konkurensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengujian locking atau protokol timestamp ordering, yaitu TSO. Di sini validation test for transaksi TJ. Di sini dia validasi. Di sini untuk semua TI dengan TSTI lebih kecil dari TSTJ, yaitu finish TJ lebih kecil dari start TSTJ atau
TI selesai sebelum TJ mulai, baru B ini validasi TS TJ dan data ditulis di TI tidak tumpang tindih dengan yang dibaca TJ. Baru jika salah satu kondisi terpenuhi atau TJ dapat dikomit, validasi gagal. Baru jika kedua kondisi tidak terpenuhi, TJ dibatalkan atau abort. Baru kondisi pertama, yaitu A dan B ini berlaku jika eksekusi tidak bersamaan atau TJ tidak mempengaruhi TI. Baru kondisi kedua berlaku jika eksekusi bersamaan, baru TJ tidak membaca data yang ditulis TI. Baru di sini ada contoh dari schedule process untuk menggunakan validasi. Jadi ada transaksi T25 dan transaksi T26. Di sini pertama di dalam transaksi T25 dia membaca variabel nilai B, baru membaca variabel nilai A, baru memvalidasi penjumlahan dari nilai variabel A ditambah B. Di dalam T26 ini dia membaca variabel B di mana nilai variabel B itu sama dengan B kurang 50, baru dia membaca variabel A, di mana nilai variabel A itu A ditambah 50, baru dia memvalidasi kedua pembacaan tersebut, baru dia menuliskan hasilnya, yaitu write B dan write A. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah Pak, demikian hasil presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru.